Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang jemaat untuk kita boleh bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 103, 1 hingga ayat yang 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah secara online pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami terlebih dahulu ingin mengucapkan syukur kami. Kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu, segala yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan bergereja kami. Ada begitu banyak berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur dan melihat keberadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan boleh menciptakan kami, Tuhan boleh menebus kami, dan Tuhan bahkan boleh memelihara kehidupan kami sebagaimana adanya kami hari ini. Namun Tuhan, seringkali kami mengabaikan kebaikan-Mu, seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami gagal, seringkali kami lalai, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang mau kembali untuk memberikan kepada setiap kami hati dan motivasi yang benar untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Ampuni segala kebersalahan kami, segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, mari bersama kita memuji Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Dialah yang menebus kita, melindungi, dan bahkan memberkati hidup kita.
dengan rahmat dan kebaikan-Nya sepanjang hidup kita. Mari kita bersama mau datang menghampiri tahtanya, memuji dan memuliakan nama-Nya. Puji Tuhan Allah Sang Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan yang menebusku, yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakan-Nya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta, Dia melindungimu di bawah naung sayap-Nya. Mari lihat semua hasrat hatimu, dan jadilah kehendak-Nya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanmu penuh kasih. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji segenap umat-Nya dengan senang menyembah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita, itu penuh dengan kasih-Nya, penuh dengan cintanya, penuh dengan anugerah-Nya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama-sama kita renungkan, bersama-sama kita membuka hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Hans Gosal. Mari kita pujikan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh
hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami kembali mau belajar untuk mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah masa pandemi ini Tuhan. Ada berbagai-bagai kesulitan dan tantangan yang boleh kami hadapi. Tapi biarlah Tuhan kami tidak melihat itu semua. Tapi kami boleh memandang kepada Tuhan yang adalah Allah kami yang hidup, yang setia menolong menyertai kami ya Bapa. Biarlah kami sama-sama ya Tuhan boleh mengingat akan kasih setia Tuhan, supaya kami semua boleh memperoleh kekuatan, pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya. Allah tetap setia sampai pada hari ini. Mohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus menolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan berdosa ini untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, kami mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami. Untuk kami boleh fokus, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh memahami dan menghidupi akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Saudara untuk membuka Alkitab di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 4. Kitab Yosua pasal 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau Bapak Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi Bapak Saudara semuanya. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, demikianlah. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu di atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel.
supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, pengangkat tabut perjanjian, dan batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah monumen yang ada di Inggris. Nama monumen itu adalah Haddington Shark. Saudara, ini adalah sebuah monumen yang dibuat oleh seseorang bernama John Buckley yang diajak oleh Bill Hane, pemilik rumah tersebut, dengan tujuan dengan membangun monumen ini menjadi sebuah peringatan bahwa betapa mengerikannya perang ataupun serangan nuklir yang terjadi di Hiroshima, Nagasaki. Monumen ini untuk mengingatkan betapa berbahaya dan dampak yang begitu mengerikan bagi manusia ketika perang itu terjadi. Monumen ini sebagai ingat-ingatan kepada banyak orang bahwa perang itu bukanlah satu tindakan atau perbuatan yang sangat baik, justru malah merusak banyak hal. Saudara, mungkin saudara tidak asing dengan monumen ini, saudara. Monumen ini ada di Kota Pahlawan, tempat di mana kita tinggal, saudara. Ini adalah monumen bambu runcing yang mengingatkan kita sebagai warga Kota Pahlawan dan juga khususnya Indonesia bahwa ada masa-masa di waktu dahulu di mana bangsa ini dijajah, lalu kemudian dengan peralatan yang sangat sederhana, belum ada teknologi yang cukup maju ataupun senjata perang yang cukup modern pada waktu itu. Para pahlawan, para prajurit menggunakan bambu runcing untuk melakukan perlawanan. Saudara, meskipun itu sederhana, tapi semangat mereka, daya juang mereka untuk kemerdekaan daripada Indonesia, saudara, itu menjadi ingat-ingatan bagi orang-orang, saudara, bagi masyarakat Indonesia atau secara khusus sebagai orang-orang yang tinggal di Kota Pahlawan ini. Kita diingatkan untuk meskipun mungkin hidup kita ini sederhana, tapi kita harus punya daya juang untuk kepentingan daripada bangsa Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, monumen-monumen ini punya tujuan sebagai peringatan untuk mengingat kejadian-kejadian di masa lampau. Untuk mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di waktu lampau. Supaya kalau seperti tadi monumen yang ada di Inggris, Haddington Shark itu untuk mengingatkan betapa ngerinya peperangan itu. Betapa ngerinya bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Bambu runcing untuk mengingatkan kita terus berjuang, punya semangat. Meskipun mungkin belum punya teknologi yang cukup maju. Tapi daya juang semangat itu perlu dimiliki oleh setiap orang-orang yang ada di negara Indonesia ini atau bahkan di Kota Pahlawan ini. Saudara, setiap tugu-tugu tersebut untuk mengingatkan setiap kita, saudara. Saudara, satu kali ada seorang anak kecil, dia pergi bersama dengan mamanya berkunjung ke rumah teman mamanya, saudara. Sampai di rumah teman mamanya itu, mamanya kemudian ngobrol dan sebagainya. Tapi di rumah itu ada banyak permen, saudara, yang disimpan di sebuah toples. Ada banyak permen dan snack-snack dan sebagainya, saudara. Saudara, pemilik rumah itu mengetahui, wah anak ini kayaknya pengen makan permen. Lalu kemudian pemilik rumah itu bilang, ayo silakan ambil. Yang mana kamu suka silakan ambil. Kemudian anak itu kemudian
dia tampak malu-malu, lalu kemudian dia nggak jadi ambil, saudara. Dia nggak jadi ambil, dia malu-malu, dia nggak jadi ambil. Lalu pemilik rumah itu nggak apa-apa, ambil aja. Tapi dia tetap malu-malu, dia tunduk kepala, dia sungkan, dia malu-malu, saudara. Singkat cerita, saudara, pemilik rumah itu, teman mamanya ini kemudian mengambil dengan tangannya, mengambil permen dari toples itu, kemudian dia ambil, dia berikan kepada anak tersebut, saudara. Saudara, pulang di rumah, mama itu sangat bangga, saudara. Wah, anak saya ini tahu sopan santun. Anak saya ini tahu banget etika gitu ya. Lalu kemudian mamanya ngobrol sama anaknya. Nak, mama bangga banget sama kamu. Waktu kamu ditawarin permen, snack, ada begitu banyak, kamu nggak langsung ambil dan sebagainya. Kamu benar-benar sopan. Mama bangga sama kamu. Tidak berhenti dari sana, anak itu kemudian ngomong seperti ini, saudara, kepada mamanya. Ma, saya itu tidak ambil permen itu karena tangan saya ini kecil. Kalau saya ambil permen itu, pasti sedikit permennya yang saya ambil. Coba mama lihat, teman mama ambil permen itu, bukankah permennya jadi banyak, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia pada umumnya, saudara, kita tuh senang sekali untuk menerima sesuatu, saudara. Kita senang menerima sesuatu, apalagi mungkin sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mungkin punya nilai tinggi dan sebagainya, saudara. Tapi saudara, sungguh menjadi satu masalah besar bila kita sudah terima sesuatu tapi kita tidak mengingat ataupun kita menjadi lupa akan si pemberi daripada yang memberikan sesuatu tersebut, saudara. Kita menjadi lupa ataupun juga mungkin kita mendapatkan pertolongan dari orang lain lalu kemudian kita menjadi lupa kepada orang yang menolong kita, saudara. Saudara, tidak dapat dipungkiri kehidupan ini selama kita berada dalam dunia ini, saudara, kehidupan ini tidak pernah lepas dari namanya kesulitan, pergumulan hidup, saudara. Ada saja kesulitan dan pergumulan itu kita alami, saudara. Karena kita masih ada di dalam dunia ini dan kita masih bergumul dengan yang namanya juga dosa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita lupa untuk mengingat, saudara, secara khusus kita lupa mengingat kebaikan Tuhan, maka saudara, tidak sedikit orang pada akhirnya, saudara, bersungut-sungut, saudara. Tidak sedikit pada akhirnya orang itu kemudian merasa, kok hidup saya ini kok baru selesai pergumulan ini, kok ada lagi pergumulan yang lain. Kenapa pergumulan-pergumulan ini tidak berhenti? Kenapa? Kemudian bertanya sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya saudara, orang percaya dapat mengingat kebaikan Allah di masa yang lalu, maka tentu ia akan dapat beriman di masa saat ini atau mungkin di masa yang akan datang. Saudara, seandainya sebagai orang percaya kita bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu, saudara, saat ini ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan apapun atau mungkin nanti, saudara, kita akan tetap bisa beriman dan percaya sama Tuhan melewati berbagai pergumulan yang kita hadapi. Saudara, dalam Yosua pasal 3 sampai 4, saudara, di sana dikisahkan tentang umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Mereka akan memasuki tanah Yeriko, saudara. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati wilayah Yeriko, saudara. Mereka sebelum masuk wilayah Yeriko, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan pada waktu mereka akan melewati sungai Yordan, saudara, ada satu peristiwa spektakuler yang terjadi. Ada mujizat yang Allah kerjakan, saudara. Air sungai Yordan itu terbelah. Dia berhenti mengalir, saudara. Jaraknya itu, saudara, kalau saudara lihat di dalam gambar tersebut, saudara, itu kurang lebih 29,6 km, saudara. Dari Adam sampai Sitim, air itu berhenti mengalir, saudara. Saudara, itu jauhnya sejauh itu, saudara. Allah memberhentikan air sungai Yordan itu berhenti untuk bangsa Israel itu melewati sungai Yordan itu untuk masuk ke tanah Kanaan, saudara. Saudara, sungai itu menjadi kering. Air itu berhenti mengalir pada waktu
para imam pengangkat tabut perjanjian itu menginjakan kaki mereka ke sungai Yordan, air itu langsung berhenti mengalir. Sungai Yordan itu menjadi kering, saudara. Saudara, tabut perjanjian berada di depan ketika para imam yang mengangkat itu kemudian menginjakan kaki dan kemudian air itu berhenti. Tabut perjanjian itu kemudian memimpin mereka, saudara. Saudara, itu sebuah simbolis yang mau menunjukkan bahwa Allah yang memimpin di depan. Waktu mereka berjalan, Allah itu ada memimpin mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa waktu umat Israel ini melewati sungai Yordan, saudara. Ada satu hal yang menarik, saudara, yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel. Saudara, mereka harus mengangkat 12 batu. Satu orang yang terpilih dari tiap suku mengangkat satu batu. Dari tengah-tengah di dekat kaki para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Mengangkat itu kemudian bawa itu ke seberang. Saudara, mereka disuruh mengambil 12 batu. Saudara, tentu ada tujuan Allah memerintahkan mereka supaya mereka mengambil 12 batu ini, saudara, dari tengah sungai tersebut. Saudara, Allah pengen mereka punya tugu peringatan untuk mengingatkan mereka akan perbuatan kuasa Allah yang Allah tunjukkan kepada mereka, saudara. Allah pengen menyatakan betapa Allah dengan kasih dan kuasanya itu membawa mereka melewati sungai Yordan. Bukan karena mereka, tapi karena ada Allah dengan kuasanya itu memimpin dan menuntun mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Allah mau, saudara. Bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup, saudara. Yosua 3 ayat 10 mau menyatakan seperti ini, saudara. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang memimpin mereka, saudara. Tuhan yang menuntun mereka. Dan mereka saat ini diperintahkan untuk membawa 12 batu menjadi tugu peringatan. Saudara, ada dua hal yang Yosua perintahkan kepada mereka, saudara. Mengenai arti daripada batu tersebut nantinya. Di akhir ayat 6 dan ayat ke-7, Yosua mengingatkan bahwa batu-batu tersebut akan menjadi peringatan, ingat-ingatan bagi orang Israel selama-lamanya. Supaya mereka ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang menuntun dan membawa mereka dengan tangannya yang kuat melewati sungai Yordan. Saudara yang dikasihi, batu-batu ini menjadi simbol dan batu-batu ini perlu penjelasan bagi generasi selanjutnya. Karena generasi selanjutnya tidak mengalami momen ataupun juga peristiwa tersebut sehingga mereka perlu untuk mengetahui sejarah. Mereka perlu mengetahui kisah di mana Allah menolong mereka. Saudara, batu-batu ini menjadi tanda peringatan dan kata tanda itu memiliki pengertian janji, memiliki pengertian pertanda dan mujizat. Saudara, tanda ini ada janji di dalamnya, saudara. Tanda ini mau menyatakan bahwa Allah itu pernah berjanji akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan menyatakan janji, menepati janjinya itu. Dan batu peringatan ini nantinya mau menunjukkan bahwa Allah yang sudah berjanji, Allah itu juga yang akan menyertai saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda ini pun juga menjadi simbol bagi umat Israel selama-lamanya. Itu terdapat di ayat ke-7. Dan Yosua menambahkan satu penjelasan mengenai air sungai Yordan itu terputus di depan tabut perjanjian. Dan saudara, hal ini mau menyatakan bahwa air itu berbicara tentang ada di mana air itu berhenti mengalir. Tapi di situ ada berbicara tentang ada mujizat Tuhan. Air itu betul berhenti mengalir di sana. Tetapi ini berbicara tentang ada janji Tuhan di sana yang terjadi. Sehingga mujizat itu terjadi. Ketika air itu berhenti mengalir, orang Israel akan ingat
Ini adalah janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji membawa mereka membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Dan janji itu Tuhan genapi. Saudara, Yosua menambahkan hal ini, saudara. Dan batu-batu ini pun Tuhan pengen supaya itu sungguh-sungguh menjadi peringatan bagi orang Israel. Melihat akan kuasa dan kebaikan daripada Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, di ayat 21 sampai 23. Yosua sekali lagi mengingatkan bahwa hal ini akan mengingatkan mereka sebagai orang tua, mereka yang generasi yang melewati Sungai Yordan ini perlu menceritakan ini kepada generasi selanjutnya, itu anak-anak mereka, cucu mereka, dan generasi selanjutnya, saudara. Supaya mereka tetap mengingat, supaya mereka tetap melihat, meskipun mungkin nanti di masa mendatang mereka itu punya pergumulan hidup. Mereka bisa ingat bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa batu peringatan ini menjadi satu hal yang penting, saudara? Mengapa batu peringatan ini menjadi satu hal yang penting bagi umat Israel, saudara? Saudara, karena Tuhan tahu, saudara, manusia itu mudah lupa, saudara. Tuhan tahu manusia itu mudah lupa, saudara. Mazmur 78 ayat 11 mengatakan mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Saudara, pada waktu mereka lupa akan pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang begitu ajaib dan berkuasa menolong mereka. Saudara, kalau waktu mereka lupa, mereka menjadi mengeluh setiap kali masalah muncul. Karena itu, saudara, generasi selanjutnya itu perlu tahu akan hal ini. Generasi selanjutnya perlu tahu kisah ini supaya mereka melihat Allah yang hidup. Saudara, melalui batu ini mereka diingatkan bahwa Allah itu setia. Ketika Dia berjanji, Dia pun akan menggenapi janjinya. Termasuk mengerjakan mujizat untuk menggenapi janji tersebut. Saudara, mereka diingatkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau Allah itu berjalan di depan mereka, maka Allah pasti akan menyertai mereka. Allah pasti akan menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini akan menolong mereka untuk mengingat bahwa Allah yang membuka jalan dari Mesir sampai ke Sungai Yordan. Hal ini juga akan mengingatkan mereka bahwa Allah dengan tangannya yang kuat, kuasa itu menolong mereka supaya mereka mengingat akan kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Supaya mereka juga mengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Waktu Allah itu akan menepati janjinya, tidak ada yang mustahil. Sekalipun itu Sungai Yordan yang membentang di hadapan mereka, mereka tidak bisa melewati itu. Tapi ketika Allah bertindak, mereka bisa melewati itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel perlu belajar mengingat akan kasih Tuhan. Mereka perlu belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, saya ingat, saudara, waktu saya menjalani masa pembentukan di seminari, saudara, di akhir studi, saya ingat, saudara, saya menyampaikan kepada gereja asal saya yang mensponsori saya untuk sekolah, saudara. Saya bilang, saya sudah di akhir semester, sudah sedang mengerjakan skripsi. Memang masih ada beberapa bulan, tapi saya bilang sponsor itu sudah selesai gitu. Maksudnya sudah cukup, gereja sudah mensponsori saya. Tapi saudara, di dalam perjalanannya ternyata saya ada perlu menambah, saya lupa 2 atau 3 bulan lagi, saudara. Di mana 2-3 bulan itu saya masih tetap harus membayar kewajiban saya, saudara, yaitu uang konsumsi, administrasi, dan sebagainya, saudara. Waktu saya 2-3 bulan itu, saudara, masih perlu
untuk membiayai itu saudara, saya memakai uang tabungan saya masih ada uang tabungan, saya pakai. Tapi saudara, di akhir saudara, ternyata itu kurang saudara. Ternyata itu kurang dan kemudian saudara saya sempat berpikir gimana caranya menyelesaikan atau membayar kewajiban saya ini saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong, ini masih ada tinggal sedikit lagi kebutuhan yang perlu saya bayar saudara. Dan saudara tahu di masa-masa itu ada pembina saya waktu saya masih tunas remaja datang ke saat saudara. Pembina saya itu datang lalu kemudian kami ngobrol, cerita dan sebagainya. Di akhir dari pertemuan itu pembina saya kemudian mengeluarkan sebuah angpau dan kemudian dia memberikan kepada saya. Hans, ini untuk kamu. Terus saya bilang, Lause, jangan Lause. Saya tahu Lause butuh uang ini karena Lause sedang pelayanan di Ambon kepada anak-anak yang kekurangan gitu. Saya pikir Lause lebih membutuhkan. Terus kemudian Lause saya bilang gini, jangan, kamu harus terima, ini dari Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara saya terima dan saudara tahu isi di angpau itu saudara cukup untuk membiayai kewajiban yang harus saya bayarkan saudara. Sampai pada akhirnya saya selesai saudara studi saya di saat saudara. Saudara lihat ini menjadi momen saudara. Pengalaman ini menjadi momen saudara di dalam masa-masa saya mengalami pergumulan dan kesulitan. Momen ini saudara seringkali menjadi ingat-ingatan bagi saya saudara. Waktu saya mengalami kesulitan, saya ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia yang sudah memanggil saya masuk ke sebuah seminari, dia pula yang menuntun, menyertai dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan kesulitan di dalam hidup ini saudara pasti akan kita hadapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi saudara, ingat-ingatan akan pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lampau. Itu akan menolong kita saudara, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin hari ini saudara mengalami pergumulan dan permasalahan yang mungkin cukup berat saudara. Saudara mungkin sedang bergumul karena ada anggota keluarga saudara yang sedang mengalami satu sakit penyakit yang cukup berat. Atau mungkin saudara sedang mengalami pergumulan yang berat karena hasil diagnosa yang dokter keluarkan itu ternyata saudara mendapatkan diagnosa yang tidak mengenakan. Atau mungkin saudara mengalami suatu pergumulan di mana semenjak pandemi ini saudara mengalami penurunan penghasilan. Atau saudara yang mungkin semenjak pandemi ini kehilangan pekerjaan dan sudah mencari kemana-mana tidak mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin saudara yang bergumul di dalam studi saudara. Kesulitan untuk belajar di tengah situasi pandemi yang seperti ini. Saudara bergumul akan pasangan hidup ataupun juga pergumulan-pergumulan lainnya di dalam kehidupan baik di keluarga, pekerjaan, dalam studi atau apapun itu. Saudara, waktu engkau dan saya mengalami setiap pergumulan-pergumulan ini, saudara kita perlu pengharapan dan kekuatan. Dan dari mana kita mendapatkannya? Saudara kita mendapatkannya dari waktu kita mengingat kembali di masa lalu Tuhan sudah tolong kita. Di masa lampau saudara, coba ingat saudara. Waktu lampau Tuhan sudah tolong kita saudara. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah pimpin kita. Saudara ingat masa-masa itu saudara. Ingat setiap bagian-bagian di mana Tuhan sudah menolong kita saudara. Percayalah saudara, waktu engkau dan saya mengingat itu saudara, engkau akan mendapatkan kekuatan. Engkau akan mendapatkan satu pengharapan. Karena Allah sudah berjanji. Dia adalah Allah Immanuel
yang tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Kalau dahulu Dia sudah tolong engkau dan saya, hari ini dan masa depan, saya percaya Allah tidak pernah meninggalkanmu dan meninggalkanku, saudara. Saudara, apapun kondisimu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, ada Allah yang peduli dengan engkau. Saudara, bukalah setiap lembaran-lembaran yang akan mengingatkan engkau akan kebaikan kasih setia Tuhan. Bukalah kembali jurnal saat teduhmu, bukalah kembali doa-doa yang pernah engkau doakan dan Tuhan menyatakan itu kepadamu. Saudara, buka itu semua menjadi sebuah memori yang indah di mana Tuhan bekerja satu langkah demi satu langkah di dalam kehidupanmu di masa lampau. Sehingga hari ini ataupun di masa depan nanti, Dia adalah Allah yang sama. Di waktu dulu, hari ini, dan masa depan, Dia adalah Allah kita yang sama, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, tak kala kami mengalami berbagai kesulitan pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Maafkan kami Tuhan, karena seringkali kami penuh dengan pergumulan dan kesulitan itu. Sehingga kami lupa bahwa di masa lampau Tuhan sudah menolong kami. Di masa dulu Tuhan sudah menyatakan berbagai pemeliharaan, bahkan mungkin mujizat yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan, hari ini kembali kami mau mengingat segala momen-momen indah di mana Tuhan sudah nyatakan kebaikan, pemeliharaan dan kasih setia bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami. Tolong kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kalau kami mengalami kesulitan dan pergumulan hari ini, berikan kami ingatan yang baik Tuhan untuk kami mengingat itu. Supaya kami mendapatkan kekuatan, supaya kami mendapatkan pengharapan. Meskipun mungkin waktu kami sudah mengingat itu, permasalahan kami tidak selesai. Tapi kami tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Yang pertama untuk pemilihan majelis dan pengurus rayon. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan yang menolong, memimpin untuk setiap orang-orang yang nantinya terpilih. Biarlah Tuhan yang memilih dan memampukan dan memakai, memperlengkapi untuk melayani di gereja GKL Lyon. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk pemilihan majelis dan pengurus rayon periode 2022 sampai 2024. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap orang-orang, setiap nama-nama yang nantinya masuk untuk terpilih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap mereka. Mereka semua adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau kiranya Tuhan yang memilih dan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Untuk melayani Engkau di gereja GKAL Lyon demi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau yang memperlengkapi sehingga semua yang terpilih ya Bapa boleh sama-sama bersehati melayani Tuhan, mengasihi Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan, demi kemajuan gereja Tuhan GKAL Lyon. Berkati ya Bapa
Berkati untuk setiap jemaat yang nantinya diberi kesempatan untuk memilih. Tuhan juga boleh menolong, menggerakkan, dan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ada banyak daerah hari-hari ini tuh kasus COVID-nya sedang tinggi naik. Ada Kota Kudus, ada Madura, ada Bandung, ada Jakarta, dan berbagai kota-kota lainnya. Kita berdoa agar kiranya setiap orang-orang yang terkena COVID-19 ini, agar mereka diberi penghiburan, semangat untuk menjalani. Demikian juga tenaga medis diberikan kekuatan, sukacita, semangat untuk menolong. Demikian juga kita berdoa agar kiranya masyarakat juga boleh patuh terhadap protokol kesehatan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami juga datang kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah saat ini kasus COVID-19 yang sedang naik. Kami berdoa untuk beberapa wilayah yang sedang tinggi-tingginya. Kami menyerahkan Tuhan untuk wilayah Jakarta. Kami menyerahkan untuk Kota Kudus, Kota Madura, Bandung, dan wilayah-wilayah lainnya Tuhan yang sedang naik kasus COVID-nya ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena COVID ini ya Bapa. Biarlah kiranya mereka diberi kekuatan, semangat, dan bahkan Tuhan kami berdoa Engkau bekerja dan menolong mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang sedang kesulitan mencari rumah sakit untuk berobat. Tuhan tolong pimpin dan tuntun mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang terus berjuang, berjeri lelah menolong setiap orang-orang, setiap pasien-pasien. Tuhan tolong mereka, beri penghiburan, beri semangat bagi mereka ya Bapa. Untuk mereka boleh menolong orang-orang yang sakit ini ya Bapa. Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemerintah diberi hikmat, kebijaksanaan supaya pemerintah juga boleh bekerja dan bertindak supaya menekan laju daripada penularan COVID ini. Demikian juga kami sebagai masyarakat, kami boleh bekerja sama, kami boleh mendukung pemerintah yang sudah berjuang. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjaga protokol kesehatan, supaya kami juga menjaga diri kami dan juga menjaga orang lain dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami boleh melewati masa-masa ini ya Bapa. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkati untuk segenap jajaran pemerintahan yang ada di pusat sampai daerah. Untuk aparat keamanan Tuhan tolong berkati mereka semua. Beri hikmat, kebijaksanaan, beri kesehatan yang baik untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka demi daripada bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap kami sebagai jemaat ya Bapa. Kalau mungkin hari ini kami punya pergumulan dan kesulitan ya Tuhan. Kesulitan di dalam usaha pekerjaan, Tuhan kami berdoa Engkau menolong. Kalau sedang bergumul dengan studi, juga Tuhan yang menolong memimpin ya Bapa. Kalau mungkin kami hari ini sedang bergumul di tengah keluarga kami, relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dengan anak, ataupun juga relasi yang lainnya. Tuhan kami berdoa ya Bapa, Engkau yang menolong untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang bergumul di dalam relasi keluarga ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, setiap bergumul dengan kesulitan ekonomi. Tuhan kami berdoa, kami memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami penyertaan-Mu Tuhan untuk kami boleh melewati segala pergumulan kami hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ini kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memberikan kami kekuatan. Bukan masalah ini selesai, tapi dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ini hanya kepadamu. Berkati juga gerejamu, GKA Elion Rungkut ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.
Sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, mari saya undang Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Jemaat dapat langsung mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar saudara sekalian, ataupun didapat dengan scan QR code yang tertera di layar saudara. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian, dengan apa kan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
Mari saudara kita masuk di dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau boleh terus memelihara kehidupan kami, ajar kami untuk boleh senantiasa mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus memiliki pertumbuhan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Kami mau menyerahkan persembahan kami dan kami dengan ucapan syukur karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan persembahan kami. Engkau yang akan memberkati dan Engkau yang mau memakai untuk sebagai alat, sebagai sarana untuk memperluas kerajaan surga melalui di Elion Rungkut ini. Kembali kami mau mengucap syukur dan kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami kembali ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri dan kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di sorga, doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Hans Gosal. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, biarlah kami semua ya Tuhan boleh sama-sama belajar untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terus boleh menyertai setiap kami. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus terus menyertai setiap kita semua melewati hari-hari di dalam kehidupan ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.